Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan memperkenalkan diri, nama saya Sukmawati Karisma Gati dari kelas pemrograman web IFD dengan NIM 123240137. Pada video kali ini saya akan mendemokan pemrograman menggunakan HTML dasar dan PHP dasar mengenai sistem penjualan. Kemudian dan order barang. Kemudian saya sudah mengimpor database ke phpMyAdmin, dan kali ini diperintahkan untuk membuat yang pertama ada halaman customer yang terdapat link untuk menuju halaman kedua, yaitu halaman order list. Nah, di halaman kedua yaitu order list terdapat link untuk menuju ke halaman ketiga, yaitu order detail. Kita langsung ke VS Code. Yang pertama kita mau buat halamannya terlebih dahulu. Pertama kita mau bikin halaman customer.php, dan kita mau bikin halaman tadi kan ada order list.php dan halaman order detail.php. Nah, untuk koneksi ke database-nya sendiri, saya membuat halaman terpisah. Itu kita beri nama biar mudah juga, tinggal panggil-panggil di setiap halamannya, nggak perlu ngetik SQL-nya berulang kali. Kita beri nama misalnya koneksi.php. Di koneksi PHP ini kita akan koneksikan ke database. Bisa kita buka tag PHP-nya dulu, kemudian ini kita mau deklarasi variabel buat menunjuk ke localhost kita, dan ini nanti dia user kemudian kita passwordnya kita kasih nama variabel password aja, kita kosongi, kemudian kita kasih nama variabel database-nya dengan database aja gitu, biar mudah diingat. Database saya ada di N1 N1DB underscore DB N1 underscore DB. Ini bebas sih sebenarnya penamaan database. Nah, sebelumnya saya udah pernah itu, jadi saya kasih nama N1DB aja karena di sini ternyata saya sudah import dan ada dua, jadi saya kasih nama N1DB yang satunya. Kemudian kita panggil, kita misal kan butuh koneksi, nah kita panggil misal dengan nama variabel koneksi aja. Koneksi itu sama dengan new MySQL dan kita sini host, dan ada user, password, database. Kedua kita beri pengkondisian kalau dia tuh gagal connect. Nah, if koneksinya itu connect error yaitu kita akan bikin dia ada notifikasi namanya koneksi gagal misalnya, koneksi gagal, kemudian itu kita ininya namanya koneksi error tadi. Dan
kita jangan lupa kita tutup tag PHP nya. Sudah selesai. Untuk ini data apa ya, database ini database. Nah gini aja. Nah sekarang kita sudah selesai buat koneksi ke database nya. Kemudian pertama kita mau ke halaman setelah ini selesai kita ke halaman customer PHP untuk membuat data customer. Nah di halaman ini tuh diminta untuk menampilkan customer ID di kolom pertama, company name di kolom kedua, dan link untuk menuju ke halaman kedua untuk melihat order yang telah dilakukan. Nah, kita buka VS Code. Kita panggil nih halaman yang tadi kita buat koneksinya itu tadi. Kalau misal udah pakai halaman yang lebih dahulu, tinggal panggil aja di sini. Kita dia langsung include koneksi .php. Koneksi.php. Nah, kita langsung panggil di sini. Kalau kita nggak pakai kayak gini, nanti kita harus deklarasi koneksi MySQL di setiap halaman. Itu kan ribet ya, dan kadang juga takut ada yang ketinggalan dari ini semua. Jadi mending dibikin halaman terisa aja. Kemudian koneksi ini udah. Kemudian tadi misal kita kan mau mengambil si customer ID dan company name dari kolom dari daftar produk ya, daftar customer. Jadi kita taruh SQL di sini. Misal kita kasih nama variabelnya SQL gitu, kita tuliskan query-nya yaitu select customer ID. Ini namanya harus sesuai dengan nama yang ada di kolom sini ya. Ini kan customer ID dan company name harus sama persis sama yang di tabel. Customer ID, kemudian company name, kemudian dia dari tabel customer from customers. Sudah, disitu kita tulis hasilnya di sini dengan di variabel hasil. Itu misal kita tadi koneksi, kita bikin variabel ya. Ini koneksi, dan variabel koneksi yang istilahnya kayak menyimpan lah si tadi yang udah kita panggil gitu loh ya. Itu variabelnya itu tadi kita kan bikin variabel baru bernama SQL. Nah ini buat connect ke tuh, jangan lupa pencet ini, jangan lupa kita tutup tag PHP nya. SQL select customer ID, company name from customers. Select customer ID sama ya, company name from customers, pakai hasil koneksi query SQL. Kemudian tutup PHP. Nah, kita masuk ke halaman HTML buat menampilkan. Nah, misal sini dikasih nama apa sih? Nah, daftar customers. Kita bikin judul misal daftar customers. Dan habis itu kita menampilin, kita pakai tabel ya kan, tabelnya saya mau kasih ini
biar rapi, yaitu border sama dengan kita kasih satu aja, kemudian cell padding. Ini buat apa? Yaitu buat biar rapi aja sebenarnya. Tapi kemudian TR TH 3 di kolom yang pertama itu ada customer ID, di kolom yang kedua itu ada nama kompaninya atau company name. Nah, yang di kolom ketiga itu ada link untuk menuju ke order list atau ke detailnya si ini tuh dia order apa aja gitu. Nah, lihat, bisa kita namain lihat order. Udah nih, ini buat judul di tiap kolom. Nah, ini buat isinya. Masalah ini dulu. Kita buka PHP untuk melakukan perulangan. While dia misal kita kasih nama si untuk menyalin hasil yang tadi, kita kasih variabel yang namanya C. Nah, for koneksi lah intinya. Hasil itu buat ngulang itu pakai fetch muncul fetch object. Hasil tadi kita bernama fetch object, kita kasih ini. Nah, udah habis itu kita akan mau melakukan perulangan. Kemudian ini gini, kita tutup dulu nih di sini, tutup dulu PHP nya karena kita mau nampilin sih. Tapi di sini jangan lupa dibuka di sini buat panahnya tadi. Nah, PHP itu di sini kurung tutup buat si PHP nya lagi. Karena begitu, karena kita mau nampilin halaman HTML di tengah-tengah sini. Nah, kita mau pakai TR lagi, kemudian ke bawahnya kita pakai TD. 3 kolom. Yang pertama itu ada mau nampilin si tadi kan udah mau bikin variabel buat nyimpan si hasilnya. Kita panggil lagi si variabel C. Kita panggil lagi si C itu buat kalau di sini dia akan nampilin customer ID. Jangan lupa ditutup tag PHP nya, dan mungkin kita bisa salin aja. Customer ID, dan di sini ada company name, diganti aja. Misalnya ini kita mau kasih dia link kan, mau menuju ke halaman kedua, berarti halaman kedua itu order list .php, dimana dia itu akan mengirimkan variabel akan mengirimkan customers tadi dia akan situs setting, kita salin aja sih kan sama. Oh my god, sama ini di sini buat apa? Buat ini kita jangan kasih. Intinya buat mengirimkan kalau ini tuh dari tabel customer, kemudian ID-nya ini gitu. Jadi kalau terus tuh akan mengarah ke yang punya ID itu. Bisa kayak di nanti kita tunjukkan ya. Lihat order ini aja sama aja judulnya tadi. Kemudian udah ya. Nah, situ kita
Jangan lupa kita harus tutup tag koneksi yang tadi kita buka, yang ini tadi. Kita akan misalnya kita buka lagi karena itu di dalam itu kan variabel PHP ya, jadi kita harus buka tag PHP lagi, koneksi, close, kita tutup. Nah, sekarang kita mau coba di halaman browsernya. Buka sudah ada. Nah, udah ada nih. Kita mau lihat customers. Nah, sudah muncul. Nah, ini customer, company name, dan ini mengarah ke lihat order. Nah, ini belum ada ya teman-teman, masih kosong karena kita belum bikin halaman order list. Habis itu kita mau bikin halaman order list. Alright. Kita bikin halaman order list. Sama, kita yang pertama adalah harus panggil si include koneksi tadi. Kita kalian aja lah koneksi. Kita panggil sesi dia order list. Sejajarin aja. Kita ditutup di sini. Kita mau nampilin kan? Salah. Kita pakai HTML lagi. Misal di sini kita kasih namanya daftar order customer. Habis itu kita kasih judul juga. Satu, dia daftar order customer. Tuh. Misal kita mau bikin biar agak sedikit fleksibel ya, kita mau kasih link. Dia linknya apa? Dia linknya yang mengarah ke customers.php. Ini misal user mau kembali ke halaman customers, itu aja. Terus kita kasih jarak dikit dan kita buka teks PHP untuk nampilin datanya. Teks PHP, jangan lupa ditutup dulu biar nggak lupa. Kemudian mana bagusnya sini, kita mau bikin pemisalan. Nah, itu ini apa tadi kan di halaman customer kan kita mengirimkan si customers. Nah, sekarang di sini dia mau menerima si customer itu. Intinya kayak dia tuh dia biar konekin ke si customer tadi. Pengecekannya gimana? Itu tuh ada nggak sih customer, intinya kayak apa ya, pengecekan biar itulah, ini tuh error gitu. Kita panggil, kita pengecekan dulu iset, kemudian karena itu berarti kita pakainya get ini apa, get customer, salah, getnya get customer. Kemudian kita kalau misal nggak ada, kita kasih tuh kasih kayak sebuah kalimat atau pemberitahuan, terima kasih tidak ada customer yang dipilih. Oke, jangan lupa ditutup, otomatis ya. Oke, itu udah.
karena ini pemisalan yang nggak ada. Sekarang kita buat yang kalau dia berhasil X. Nah itu kita bikin variabel customer misalnya, customer. Nah itu untuk menangkap lah, intinya menangkap si hasil data customer tadi. Koneksi escape string, salah dong. Nah ini isinya apa, itu ini buat, karena dia kan bentuknya kayak data yang nama-nama gitu kan, tulisan-tulisan, makanya dia pakainya kayak gini. Terus kemudian kita si get, panggil yang get tadi, bahannya itu sama masih kayak ini, get customers. Customer, dan kita tutup dan kita bikin variabel baru lagi namanya SQL. Nah di halaman order list itu dimintanya kita untuk menampilkan daftar dalam format tabel yang berisi order ID di kolom pertama, order date di kolom kedua, dan link menuju halaman ketiga yang menampilkan produk apa saja yang dibeli dalam order tersebut. Kita akan SQL nya itu akan memanggil si order ID, terus order date. Nah, jadi kalau di database itu ada di mana ya, order ID dan order date. Pastikan bahwa nama variabel SQL yang di HTML-nya di PHP-nya akan sama seperti ini, biar dia tuh bisa kepanggil. Karena kalau beda tuh dia nggak bisa, jadi dia harus sama persis kayak ini. Kita mau SQL-nya, jadi karena kita mau manggil order ID dan order date, maka kita select order ID, order date kan from order from orders where customer ID yang tadi, ID itu sama dengan yang tadi sudah kita buat itunya, namanya si variabelnya. Ini where customer ID salah ya, customer. Nah itu udah. Terus lagi tuh hasilnya sama kayak ini sih sebenarnya, jadi kita salin aja lah. Jadi masih mirip-mirip ya, cuma beda di kalau kayak gini tuh masih bisa dibikin hal yang sama, tapi kayak ini kan cuma beda di SQL nya aja. Kalau di customer kan dia manggilnya kan tadi ya kan customer ID, company name. Kalau di sini dia bikinnya order ID, order date from ini, beda di situ doang. Kemudian kita mau bikin pengecekan apakah itu tuh berhasil. Kalau berhasil dia akan menampilkan ininya, kalau enggak dia akan kayak tadi ya, pengecekan yang inilah, kayak pengecekan yang ini kurang lebih. Itu kita mau bikin hasil dandan cuy, dolar. Nah ini kan dolar hasil. Nah
numbers. Kok yang ini sih? Numbers lebih dari 0. Ini buat apa? Ini tuh kalau misal ternyata si istilahnya kayak ternyata tuh di situ tuh lebih dari 0 tuh intinya ada nih kolom-kolomnya, berarti tuh itu tuh ada kayak bahwa tuh datanya tuh di situ ada, nggak kosong gitu. Itu hasil numbers. Kemudian kita dapat kita mau echo tabel bordernya kita pakai HTML dulu, tapi kita ngikutin yang tadi aja, masih sama soalnya. Kita yang ini, kemudian kita mau si TR tadi ya, kita tap aja biar rapi dikit. TR, kemudian kita TR dulu aja, kemudian di dalam TR tuh tadi ada TH gini, sama kayak ini kurang lebih ya, sama kayak ini, cuma diganti aja apanya, ini aja. Nah, jadi terus kita isi tadi kolom pertama ada order ID, kemudian ada order date, kemudian ini adalah lihat detail produk ya, lihat detail produk ya. Ya udah apa deh. Kemudian kita mau di sini jangan lupa dikasih ini karena dia ada di dalam. Oke, sip, mantap. Terus kita mau melakukan pelangan apa, sama kayak tadi untuk mencatat si hasil yang kita temukan tadi. Nah, pelangannya kita ada variabel yang bernama order sama dengan hasil. Kita beri variabel itu namanya order yang isinya itu hasil write object. Kita selain aja hasil udah seperti ini ya kan. Kita mau ditampilin EKTR nya, ngikutin ini aja biar nggak kelupaan pemisahan HTML nya. Tinggal kita ini deh si order ID tadi, kita pakainya berarti order ID ini, order ID ini order. Nah, sudah order ID, order date. Nah, yang di sini kita mau bikin kita bikin ini aja dulu biar nah, dia akan mengarah ke order detail.
ada titiknya. Order detail .php. Nah, di sini ada lihat produk tuh masuk ke sini. Oke. Lihat produk masuk ke anchor-nya. Kemudian dia tuh ngirimnya adalah di PHP sini, dia ada ngirimnya hampir sama kayak yang tadi, customer ya, customer ID sama dengan si ordernya tadi. Nah, isinya apa? Isinya ya ini order ID yang ini, karena kan dia berdasarkan ID ya. Order ID-nya itu sih, ganti ini aja. Bisa? Order detail PHP order ID sama dengan si ini nama ordernya, order ID. Oke, jangan lupa tadi kita lanjut. Nah, itu udah selesai. Jangan lupa dikasih tutup. Ting. Eko tabel ini, tag penutup buat si tabel, karena kita tadi belum tutup ya. Dan kita mau bikin pemisalan yang else nya, else di eko apa, sama kayak hampir sama kayak ini sih. Kita ganti aja nanti depannya eko. Nah, tidak ada order yang ditemukan, order yang ditemukan untuk customer yang dipilih misalnya. Udah selesai kan? Setelah kita mau tutup si koneksinya, koneksi close. Ini kita bisa lihat hasilnya setelah yang tadi itu. Customer ini mengunjungi yang ini ya. Apa ini? Line 23 line 23 line 23 line 23 line 23. Oh, ini kan harusnya ditutup di akhir. Harusnya. Oh, ini cuy. Kenapa dia pakainya salah? Ini satu aja. Nah, kita lihat ya. Nah, yang 28. Oh, ini belum ada tutupnya, maaf. Terus apa lagi? TR order ID TH28. TR tadi Pak ya, jadi bisa baca apa yang salah.
asal ini nggak usah pakai ini, terus ini juga nggak usah kan, ini ya kan, terus ini juga nggak usah, pokoknya yang ini masih apa, line 26 oh ya ini juga asalnya ini sih, apa ya, oh iya betul sekali, kita nggak bisa ya seperti ini. Nah kok ini sih, kok tidak ada customer yang dipilih. Apakah ada salah di fetch object, order hasil, kemudian order detail.php, order ID sama dengan order ID, lihat tuh. Udah. Ada salah di query kah? Customer koneksi PHP, kemudian customers PHP, dia sama tadi iset customer ya di sini dia ngirimnya, saya ngirimnya malah customers, bukan customer, jadi dia nggak akan muncul. Coba. Nah, sudah muncul dia. Ada order ID-nya di sini, order date-nya. Jadi karena disalah di sini. Dan kita mau bikin halaman lihat detail. Bismillah. Kemudian kita bikin apa? Ini kan tadi halaman customers. Not font. Karena belum ada. Kembali ke halaman customers. Not font. Kalau not font. Oh ya, maaf. Nah, sudah. Oke. Sudah di sini tabelnya. Nggak perlu pakai ini sih, yang di sini tuh jadi bikin tebel dianya. Tebel aja. Kita langsung TR aja di sini. Nggak perlu ini. Itu di sini. Ya. Nah, jadi lebih rapi. Kok tebal sekali.
lah yang bisa. Oke, detailnya kita mau bikin order detail. Nah, si order detail ini dia tuh mintanya kita harus nampilin produk order ID, product name, unit price, quantity, diskon, subtotal, dan total harga. Dia kan dari dari tabel yang berbeda-beda, jadi dia perlu join untuk menggabungkan si ID-nya itu. Oke. Kemudian pertama kita mau masuk dulu ke halaman order detail. Kita buka koneksi tadi kan, PHP. Dan include koneksi .php nya, PHP tutup, jangan lupa ditutup tag PHP nya. Nah, terus buat nampilin kita panggil si HTML. Misal kita beri nama dia itu namanya lihat detail produk. Nah, disitu misal di sini kita kasih nama detail produk. Disitu nah, kita bikin kayak tadi gitu ya. Href order list.php, dia akan kembali ke halaman daftar order. Sudah, itu kita mau sih yang tadi itu yang kayak gini lagi, dia buat pengecekan. Nggak ada error ya, tapi jangan lupa kita harus buka tag PHP nya dulu, set. Nah, ini echo tidak ada customer yang dipilih, tapi dia pakainya order ID. Kenapa? Karena tadi yang dikirimkan dari si order list itu adalah order ID nya, si order ID nya ini order ID, dia ngirimnya order ID. Nah, kalau dari customer ke order list, dia ngirimnya customer, makanya di order list dia manggilnya si customer ini. Nah, kalau di order detail dia dapatnya order ID seperti itu. Nah, ini tidak ada customer yang dipilih, else nya dia kalau berhasil. Oke. Kemudian tadi kan kita ngirimnya order ID ya. Order ID itu sama dengan yang sama, kurang lebih sama kayak tadi yang di order list. Kita sama aja, tapi jangan lupa diganti sama itunya biar nggak error kayak tadi. Dan tadi sini. Nah, ininya order ID. Oke ya. Situ kita query-nya SQL aja. Biar buat itu karena buat itu kita query aja. Query sama dengan, nah yang ini agak sedikit rumit nih teman-teman buat itunya, buat si SQL-nya, karena kan kalau ini cuma select ini kan dia kan dari dalam satu tabel yang sama, kalau yang itu dia dari tabel yang berbeda, jadi ada select itu dan kita harus menggabungkan dulu. Kemudian ini ada koneksinya tadi, terus biasa query. Nah, beda itu di sini. Set. Nah, itu di sini ada, misal kita tekan select, kita kasih pemisalan, misal tabel order kita order misalkan dengan O, jadi order ID yang dibutuhkan tadi order ID, kemudian tabel tadi tuh kalau nggak salah ya, yang lain tuh ada di tabel products, jadi product name, unit price, quantity itu di tabel produk, makanya kita itu menggabungkannya dengan tabel produk. Nah,
itu kita tambahkan misal produk P, yang dimintakan kita harus menampilkan produk name. Aduh, salah lagi namanya. Produk name, kemudian COD, order details. Nah, di situ dia nampilin ada ada juga dia kan disuruh nampilin unit price, quantity, dan diskon. Makanya dia juga memanggil dari order details. Nah, order detail misal kita dialiaskan dengan OD for order details. Enggak, ini manggil dulu deh, lupa. Unit price nya dulu kan dia manggil si variabel harganya, harga barang itu. Kemudian ada koma OD quantity karena masih di dalam tabel yang sama, yaitu tabel order details. Kemudian ada OD si diskon, pastikan namanya sama kayak yang di tabel, quantity, unit price, dan diskon. Kemudian dia juga perlu, dia kan mau nampilinnya diskon, subtotal, dan total harga. Berarti kita perlu melakukan penjumlah kayak penjumlah perkalian lah intinya. Karena di sini kan dia nggak ada tuh unit totalnya, cuma adanya quantity sama unit price. Jadinya kita perlu mengkalikan itu. Jadi misal di sini OD unit price yang tadi kita kalikan dengan quantity ini. Nah, dia jadiin sebagai as sub total seperti itu. Nah, yang diskon juga sama, bedanya kalau yang diskon itu kita kalikan dulu, dia perlu dikalikan dengan si persentase atau berapa sih diskonnya gitu. Jadi kita pakai rumus seperti ini. 1 min di diskonnya tadi, di diskon. Nah, itu sebagai, jangan lupa dikurung ya teman-teman. Ini kan ada kurungnya 2 ya. Kalau ketinggalan bisa bikin error. As total harga. Jadi ini yang subtotal tanpa diskon intinya. Kemudian yang ini tuh total harga kalau udah pakai diskon. Kemudian kita from order, seperti yang saya bilang tadi, yang O itu mewakili orders, join order details OD on order ID sama dengan OD order ID juga. Join. Kemudian tabel berikutnya yaitu tabel produk P on di produk ID, karena dia kan ada hubungannya antara produk dan si produk ID itu. Kemudian sama dengan P produk ID. Nah, habis itu salah dong, lain begitu. Where order ID sama dengan yang tadi kita kirim variabelnya, yaitu order detail. Order ID yang tadi kita kirim di sini nih. Nah, itu dia order ID. Kemudian kita urutkan
order by, order ID. Nah, sip, cocok. Nah, disitu kita tutup ya teman-teman di sini. Disitu kita mau yang pemisahan tadi, mengecekkan apakah datanya itu benar atau enggak sih, sama kayak ini ya teman-teman. Yang ini hasil memerus ya kan, query gitu kan. Jadi kita bisa cek dulu di sini, kita samain aja. Yuk bikin query. Ini coba query, come on. Kita mau bikin tabel, echo kurang lebih sama ya kayak seperti tadi tabelnya ya, seperti ini. R, kemudian di sini ada si TH nya 7 order ID, kemudian ada product name, kemudian ada unit price quantity. Habis itu ada si discount, itu ada si namanya support dulu. Itu ada di sini namanya total harga. Setelah itu dia buat variabel baru bernama total keseluruhan dengan 0. Itu kita rapihkan dulu ya teman-teman. Ini di sini kita pakaiin si ini tabel itu pakainya border tadi. Habis itu tabel yang atas udah. Sekarang kita mau nampilin nih datanya. Well-nya itu data variabel data yang udah kita buat tadi itu sama dengan query itu get object ya, kayak gini berarti, kayak gini get object. Bilang objek nanti diganti query. Udah sini aja, kemudian kurung kalau buka, kemudian echo lagi, echo tabel aja tr berisikan td sebanyak 7 juga. Pertama ada si data order ID, itu di bawahnya itu ada product name. Habis itu di sini kita mau isi quantity dulu. Di sini kita mau isi diskon dulu. Itu di sini dia formatnya kan
unit class itu pakai format ya, dia pakai number format, number format data ini tutupin unit price, dan aku mau di belakangnya ada 2 angka di belakang koma. Itu yang bawahnya hampir sama, kita kasih tutup dulu biar nggak bingungin nantinya. Nah, number format data unit price. Oke, good. Yang ini tinggal diganti, salah. Nah, yang ini nanti tinggal diganti sama si subtotal dan total harga. Kemudian di sini jangan lupa kita kasih tutupnya dulu, dan di sini ikut tabel juga. Jangan lupa, oh iya, di sini karena dia mau dia nambahinnya adalah total ini di plus sama dengan si datanya tadi, variabel data sudah. Bagian apa, total harga situ. Di sini kita mau nampilin si total harganya tadi, kita pakai TR juga. Kemudian kita pakai TD sebanyak 2. Yang pertama itu buat nampak, kita kasih whole span 6, dan si line-nya itu kita pakai koma, line-nya itu line dapat kanan, berarti right kan, right. Terus kita kasih strong gitulah. Nah, ini juga kita kasih strong. Nah, ini nambahin number format total keseluruhan. Saya ngambilinnya, di sini isinya adalah total keseluruhan. Nggak pakai data. Nah, sudah. Di sini adalah total keseluruhan. Jangan lupa dikasih itu ya, tab dulu biar lebih. Kita kasih ini kita kasih ini. udah. Jangan lupa tabelnya di echo karena dia adalah HTML. Udah, kita bikin else nya lagi, else echo tidak ada, ini aja. Oke, tidak ada order, tidak ada. Terus kita tutup koneksinya, koneksi close. Jangan lupa ditutup PHP nya.
Aduh, jangan ini. Terus itu kita tinggal coba kita run. Oh, nggak bisa. Wow, ada apa ini? Kenapa ini? Main gelap. Oke, kita coba run, coba lihat itu ya. Sebentar. Produk. Nggak bisa. Lihat produk. Yes, matiin. Di sininya di halaman si apa namanya linknya ini juga nggak bisa, cuma seperti ini. Dia harus mengenalin si customer, kemudian mau PHP buat kita bisa dapat si ID customer itu pakai setnya itu isinya get customer, kemudian pakainya URL code. Ini juga fungsinya hampir intinya untuk biar dia tuh masih ngenalin ID si customer tadi yang kita pencet-pencet, biar kembalinya tuh aku tahu aku harus kembali kemana si itunya. Itu get customer juga. Kemudian habis itu dikasih di sini, kemudian kita coba dulu. Terus nggak bisa customer. Oh ya, kita belum tutup, lupa, maaf. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita coba dari awal banget. Terus oke. Nah, oke. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.